Halo, Halo, halo. Malam, Dek. Assalamualaikum. malam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalau adek bagaimana? Sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Saya dulu buat pemirsa. Halo pemirsa, apa kabar? Halo, pemirsa. Bagaimana kabarnya? Semoga kita sama sehat-sehat. Tetap Amin, dalam lindungan amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Dek. Sudah bagus suaranya, weh. Keren, keren kandaku ini, keren banget pakaiannya, bajunya Dek, keren. iya kan harus selalu bersih-bersih, Dek. Bulan Ramadan kan. Alhamdulillah, Bulan Ramadan. alhamdulillah. Oke, saya menyapa dulu buat pemirsa netizen jamaah Ujastur maupun rencana menjadi jamaah Ujastur. Alhamdulillah ini video podcast kedua Ujastur, dan beliau adalah salah seorang yang paling saya kagumi. Salah seorang perwakilan di Ujastur yang memegang juga jabatan sangat penting, yaitu Kepala Cabang Maros. Alhamdulillah. Boleh Kak diperkenalkan dulu namanya, nama lengkapnya siapa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Arifin SPD MSI. Kebetulan diberi amanah untuk sebagai Kepala Cabang Ujastur untuk Kabupaten Maros. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi terakhir tentang COVID Corona di sana Kakak? Gimana masjidnya, apakah sudah terbuka atau belum? Masjidnya belum terbuka sampai sekarang. Kita di salat di rumah saja, dan alhamdulillah tidak mengurangi ibadah kita, nilai ibadah kita. Ya, kita harus kondisikan dalam keadaan sekarang dengan adanya COVID-19 ini. Semua berjalan, kita nikmati saja. Yang jelas yang penting kita bahagialah. Itu yang penting. Iya, yang paling penting itu kebahagiaan. Iya. Kita beri tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita kali ini. Oke Kak, kita langsung saja dulu. Jadi kali ini podcast kedua kita adalah mengenai kisah inspiratif para perwakilan Ujastur, yang tentunya notabene-nya semua itu bukan orang-orang yang begitu saja ada, tapi ada suatu proses di masa lalu beliau-beliau yang membuat sampai sekarang bisa eksis maupun bisa sukses sampai sekarang ini. Kalau boleh tahu Kak, Kakak lahirnya tahun berapa sih Kak? Saya lahir tepatnya di Bulukumba, suatu daerah yang sangat terpencil itu, di salah satu kecamatan di Bulukumba, pada tanggal 10 Juli 1972. Iya. 72 Juli. Jadi masuk SD-nya sejak berarti tahun berapa ya masuk SD-nya? Masuk SD itu tahun 1978 dan tamat SD 1983. Oh, 83. Boleh, pasti mesti ada suatu kisah-kisah atau kenang-kenangan di masa SD yang mungkin masih tersimpan di kepala. Daripada disimpan, mending kita dokumentasikan menjadi suatu buku kenangan digital yang bisa dinonton anak cucu kita suatu saat nanti. Boleh dong Kak berbagi kisahnya selama SD dulu. Mulai dari masuknya kasih. Bagaimana, orang tua bagaimana, kisah hidup bagaimana, makan bagaimana. Saya tunggu Kak, sekarang silakan Kak. Iya. Makasih Dek. Sebenarnya saya tidak tahu harus mulai dari mana ini cerita. Yang jelasnya dari sejak saya dilahirkan itu
saya berasal dari keluarga yang kalau boleh dikatakan keluarga termiskin mungkin di desa itu. Salah satu desa yang di Bulukumbang. Ya. Orang tua saya itu dia adalah seorang petani. Saya bersaudara 9 orang. Saya anak ketujuh. Saya tidak bisa lupakan itu bagaimana masa kecil saya. Kalau boleh dikatakan penderitaan yang saya alami betul-betul, saya lah barangkali yang kalau saya lihat di kampung saya itu boleh dikata luar biasa penderitaannya. Saya kan lahir dari seorang bapak, seorang petani, ibu seorang petani, mempunyai sebidang tanah. Itu saja yang digarap tanahnya, kemudian itulah hasilnya yang kita bisa hidup. Jadi kita bisa bayangkan 9 orang bersaudara, saya anak ketujuh, semua kakak-kakak saya sekolah. Jadi saya dari kecil itu sudah betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya. Berarti mata penghasilan salah satu keluarga kakak itu adalah dari petani. Tapi yang digarap itu apa sawah sendiri, apa sawah orang? Ada satu punya orang tua sendiri, tapi lain itu sawahnya orang yang dikerja, hasilnya dibagi 2. Kemudian ada juga ternak yang dipelihara sama orang tua, tapi punyanya orang. Itulah yang selalu biasanya itu ternaknya belum masih mengandung ternaknya, itu anaknya sudah dijual. Kalau iya sudah, artinya dibilang orang ambilnya uang lebih duluan. Kalau orang mau minta membayar anaknya begitu. Ya, di Jadi sistem waktu deposit saya dulu ya. Iya deh. Jadi waktu saya di SD itu sekolah, saya itu betul-betul boleh dikata mungkin saya siswa yang paling, kalau dilihat dari pakaiannya deh, mulai dari yang paling kutakutkan itu di SD dulu kalau disuruh membayar. Saya tidak tahu bagaimana caranya minta uang sama orang tua, karena mana kakak-kakak kuliah di Makassar, ada 3 orang yang kuliah. Sementara kita juga masih ada 5 orang yang tinggal di kampung. Jadi sempat saya ingat waktu di SD itu saya menjual, ada namanya es lilin. Iya. Ada es lilin, saya jual keliling kampung. Kadang juga saya bawa ke sekolah. Itu masih di SD dulu. Ya kadang itu dikasih dulu itu sekitar 200 rupiah. Untungnya itu es dikasih, itu biasa saya pakai untuk jajan sekolah. Kalau Jadi dikasih dari orang tua tidak. Iya deh. Jadi sejak sekolah Anda pernah dapat uang saku dari orang tua, berarti uang jajannya dari hasil jualan es ya? Iya, begitulah kira-kira deh, karena bagaimana orang tua juga susah. Apakah zaman dulu itu Kak, waktu jualan es, kan zaman sekarang jualan jalan kote dibully, jualan ini keliling pasti ada yang mengganggu. Apakah dulunya waktu jualan tidak ada yang ambil tidak bayar, ataukah ada yang melempar esnya atau bagaimana? Kalau untuk itu deh tidak ada. Cuma kan bagaimana itu dulu kadang juga
hilang juga, tak dua, tak tiga, nggak tahu siapa yang ambil. Karena kan kalau keliling di jalan banyak anak kalau istirahat beli, Berkerumun kita lah. tidak, iya Iya, berkerumun, kita kita lihat. tidak tahu siapa yang beli, siapa yang ambil, tidak membayar, mau dicari tidak tahu siapa orangnya, itulah. Terkadang juga waktu SD itu saya masih ingat, kan di kampung itu deh kebanyakan tanaman jagung Oh habis iya, panen jagung. jagung, iya. Habis panen jagung itu kita cari lagi tuh satu kebun itu, siapa tahu ada jagung yang tidak dilihat sama punyanya, maksudnya tidak dipetik, tidak dipanen. Iya, Itulah kita iya, sudah panen kumpulkan. tapi ada yang ketinggalan. Iya. Iya, ada ketinggalan, itulah kita cari itu satu kebun, kemudian apa ya, itulah kita kumpulkan, kemudian saya jual biasa untuk belanja. Iya. Kadang juga waktu SD itu bagaimana ya, kadang saya pergi di rumahnya tante bermalam, kadang juga di rumahnya nenek bermalam. Iya, karena malulah kita banyak di rumah, baru rumahnya juga kecil. Kecil ya, kecil. Jadi kecil rumahnya, baru rumah panggung. Iya. Itulah deh, gimana deh. Kalau saya pikir-pikir itu sekarang deh, orang tua luar biasa itu pengorbanannya untuk bagaimana anaknya bisa sekolah semua. Luar biasa pengorbanannya. Itu saya punya orang tua itu yang bapak tidak pernah dia itu marahi anaknya. Iya, cuk, sabar dia orangnya, tidak banyak ngomong, itulah. Kemudian pada saat SMP juga masih di kampung masih seperti itu. Kadang kita makan apa adanya saja yang kita makan. Kalau kita ngumpul bersaudara, kebetulan yang pertama, kakak pertama itu dia tinggal di rumah, jaga adik-adiknya semua. Itulah setengah mati membanting tulang bagaimana bisa membantu orang tua untuk menghidupi saudara-saudara. Iya. Kemudian setelah SMP di kampung juga lanjutkan pendidikan di SPG Takalar. Iya. Nanti pada saat tahun 1983 itu kehidupan sudah agak mulai baik, karena alhamdulillah tadi itu kakak yang sekolah 3 orang di Makassar itu bersamaan terangkat deh, bersamaan jadi guru semua 3 orang. Di mana saat itu ada pengangkatan besar-besaran, semua sarjana atau PGA diangkat menjadi guru. Disitulah pada saat itu orang tua sudah lega, artinya anaknya terangkat 3 orang secara bersamaan tahun 1983. Nah, pada saat gaji pertama saya punya kakak itu, mereka patungan memperbaiki rumah itu, kita bisa bayangkan deh, kecil sekali rumah, kadang itu lantainya rumah itu deh diinjak sepotong papannya, jatuh turungan kaki, hancur itu papannya. Jadi iya, begitulah. Jadi pada saat kakak terangkat itu, yang satu guru SMA, yang satu guru agama SD, yang satu guru olahraga SD. Iya. Disitulah rumah mulai diperbaiki, orang tua juga utang-utangnya dibayar semua pada saat itu. Karena pada saat di sekolah saya punya orang kakak itu berkata, orang tua ya pinjamlah dulu bagaimana supaya bisa melanjutkan pendidikan.
Dan memang pesannya saya punya bapak deh, nah saya tidak punya tanah untuk dibagi-bagikan. Saya hanya punya, saya hanya menyuruh kamu bagaimana bisa sekolah dengan baik. Itu, bagaimana kamu bisa sekolah dengan baik. Sepanjang kamu mau sekolah, saya akan berusaha mencari nafkah untuk membiayai sekolahmu. Karena untuk dikasih warisan seperti tanah dan sebagainya tidak ada. Jadi, sampai masuk di, karena kebetulan kakak saya ditempatkan di SMA Takalar, makanya saya sekolah di Takalar. Saya ikut diambil sama kakak sekolah di Takalar, dimasukkan dalam SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Tapi Kenapa? saya potong dulu Kak, kondisi sudah PNS, Bapak masih ada atau bagaimana? Kalau saya sudah terangkat jadi PNS, baru meninggal beliau. Berarti beliau masih sempat melihat anak-anaknya jadi Iya, orang lah. alhamdulillah dek, alhamdulillah dek. Boleh dikata setelah itu kami boleh dikata jadi orang lah ya, jadi orang lah semua. Dari 9 orang bersaudara itu jadi guru 7 orang dek. Jadi terangkat jadi guru 7 orang. Yang lain ada pegawai di kantor bupati, ada di pertanian juga. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah betul-betul. Ya gimana ya? Orang tua itu bahagia di akhir hayatnya deh. Amin, Bahagia amin. karena kenapa bahagia? Pada saat orang tua itu sakit, kebetulan juga ada kan kemenakan dokter. Jadi itu orang tua kalau sakit dijemput di Bulukumba, dibawa ke Takalar. Takalar dia dirawat dengan baik sama cucunya, sama anak-anak, sama kita semua. Jadi kalau kita Lebaran seperti ini biasanya ngumpul semua bersaudara sampai sekarang deh. Ngumpul akrab semua. Pesan beliau almarhum, apakah ada yang sempat beliau ucapkan ke anak-anaknya terusus kepada kakak, atau ada pesan apa yang mungkin Ya. sempat? Itu saja pesannya. Nak, jangkit sombong, ingat siapa kita. Sukalah memberi kalau memang ada rezeki. Amin. Kemudian ajarilah anak-anakmu semua bagaimana cara menuntut ilmu yang baik, karena dengan ilmu kamu bisa kemana-mana. Iya, itu saja pesannya orang tua. Dan ingat bahwa itu pesan jangan tinggalkan salat, itu saja pesannya deh. Alhamdulillah beliau meninggalkan anak-anak yang soleh, yang mengantarkan juga beliau nantinya ke surga. Amin. Amin. Alhamdulillah. Jadi beliau itu meninggal dari 44 cucu. Jadi bahagia tuh saat waktu meninggalnya itu, semua itu cucunya ada semua di situ hadir, mengaji semua. Pas mengaji tidak lama meninggal itu. Tuh orang tua iya. Jadi kita juga saya juga itu bersaudara, saling mencari kalau memang lama nggak ketemu, telepon-teleponan, ngumpul-ngumpul. Tapi ini dengan adanya corona ya agak membatasi. Iya, membatasi. Tapi memang beliau melahirkan anak-anak yang ada kan juga beberapa itu bersaudara tidak akrab. Tapi kakak dari kisah yang saya dengar dari tadi itu bahwa bersaudara meskipun sangat sibuk masih sempat saling bersilaturahmi, mengunjungi. Sekarang ini kan nggak bisa karena ada masalah COVID. Terus lanjut Kak, yang tadi yang di kisah yang di SMIA tadi,
ada saya dengar tadi, saya mau ngulik lebih jauh lagi yang kisah di SMEA tadi Kak. Bolehlah dipaparkan, dikisahkan Oh, buat kami-kami menjadi inspirasi. di SPG maksudnya, Dek? Ya, Di di SPG. SPG. Oh iya, Dek. Kebetulan saya ke Takalar, dipanggil sama kakak tinggal di Takalar untuk melanjutkan sekolah di SPG Takalar. Dimasukkan dalam sekolah pendidikan guru karena kenapa? Kalau di SPG sekolah kan begitu selesai bisa mengajar, 3 tahun kan bisa mengajar. Disitulah saya ketemu sama Pak Dirut, Direktur Utama kita, Pak Dr. Usman Jasad. Menjasat, ya. Iya, saya masih ingat beliau saat itu saya sama kelas di kelas 1. Nanti setelah kelas 2 pisah kelas karena beda jurusan. Sampai sekarang itu kalau saya lihat Pak Ustaz Ujas itu masih seperti dulu, senyumnya, langkah-langkahnya, cara ngomongnya, pembawaannya, sedikit pun tidak ada yang berubah. Padahal kita tahu sekarang bahwa Pak Dirut kan sudah apa ya, kita sudah tahu sekarang kan, dia sudah dosen, sudah pengusaha, sudah ustaz, tapi tetap seperti itu, alhamdulillah. Kalau boleh tahu pembawaan kakak waktu SPG dulu kayak gimana, orang-orang kepada kakaknya kayak gimana, penampilan kakak dulu waktu di SPG itu kayak gimana gitu. Perlu Iya, kayaknya saya juga supaya menjadi inspirasi buat saya. iya, terlalu sedih untuk saya mau ceritakan deh, tapi apa boleh buat, saya harus Harus ceritakan, dong di hari mudah-mudahan. spesial ini Iya, sebagai inspirasi buat saya iya. khususnya juga buat pemirsa. Pertama saya masuk di SPG Takalar itu deh, apa ya, saya tidak mempunyai baju seragam, celana, jadi itu kasihan celananya. Saya punya kakak itu yang dipakai mengajar, itu dia pakaikan saya, terpaksa saya kasih kecil dulu, kasih kecil di format namanya, kemudian saya Iya. pakai, tapi itu bagian di bawah tidak bisa di format, hanya pinggannya jadi seperti kipas itu. Oh iya ya kan. Celana kalau kita jalan, tapi betul-betul itu kakak dulu, dalam mengajar, dalam membimbing adik-adiknya disiplin sekali. Kita tidak bisa nonton televisi, padahal pada saat itu ada film itu namanya Osing dulu ada Iya, Osin, film Osin. cerita. Film Jepang. Iya. Iya, itu kalau nonton dimatikan televisi, belajar, belajar, itu saja, belajar. Kamu disuruh ke sini bukan untuk nonton, untuk belajar. Kedisiplinannya itu betul-betul kakak, luar biasa. Baru itulah, kita tahu itu, kakak semua membiayai, jadi mau tidak mau harus juga mengerti, mengirit, karena dia juga ceritanya kan sudah punya keluarga. Iya. Jadi iya, harus kita mengerti. Jadi itu, tapi alhamdulillah di SPG itu situ mulai menonjol saya punya nilai, dan sempat diberi beasiswa, ada namanya beasiswa Super Semar. Iya. Oh iya iya, Super Semar. Iya, ada namanya beasiswa Super Semar itu saat itu. Kemudian tamat SPG tahun 1991. Iya, menganggur 2 tahun, kemudian lanjut kuliah di PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Makassar, di UNM, ya IKIP dulu namanya. Iya, IKIP. Iya, di situ baru saya pertama kali menginjak namanya Makassar pada saat kuliah. Selama saya tamat SMA tidak pernah ke Makassar. Di Takalar saya sampainya. Iya. Jadi masuk kuliah, pertama numpang dulu di rumah keluarga.
Artinya kita numpang karena mau sewa rumah tidak ada uang sewa rumah, tidak ada sewa kontrakan. Nanti pada semester 4 semester 3 baru ngontrak rumah dekat-dekat kampus. Tapi Jadi kakak, alhamdulillah, jadi ala- kakaknya ke Makassar itu tanpa ada modal, tanpa ada kepastian bahwa mau tinggal di mana. ada kepastian tinggal, tapi tinggal di rumah keluarga di situ. Karena eh, kalau saya punya bersaudara itu, kalau untuk tinggal di rumah keluarga, eh, orang tua bisa lepaskan karena memang kami semua itu bersaudara rajin. Maksudnya semua dikerja Iya, kalau memang kita tinggal di betul. rumahnya keluarga, sampai ya semuanya lah, masak, mencuci, pel, eh, semuanya kita bisa mengatur waktu dengan baik, supaya kita bisa juga bekerja, bisa juga bantu-bantu penyanyi rumah, bisa juga ke sekolah, ke kampus. Nanti pada semester 3, alhamdulillah, kebetulan dapat lagi beasiswa di situ. Alhamdulillah. Iya, pada saat itu kalau tidak salah 250.000, tapi pada saat itu sudah banyak itu uang sebegitu. Iya. Iya, itulah sampai selesai dibiayai. Itu barangkali suatu kesyukuran juga bagi saya bahwa selama saya kuliah di Makassar, itulah beasiswa yang bisa membantu saya untuk biaya kuliah. Tapi itu lagi kalau pulang di kampung, itu lagi orang tua yang pikirkan apa mau dibawa. Kalau mau lagi ke Makassar, pasti mau dibawa beras atau bekal untuk hidup di Makassar. Lagi di situ orang tua kadang susah menyiapkan itu, tapi alhamdulillah deh, semua bisa berjalan. Kemudian selesai di kuliah itu tahun 1997. Iya. Iya. Begitu selesai menikah dengan seorang gadis yang tinggal di Makassar saat itu. Itu barangkali jodoh. Kebetulan mertua itu kan dosen di UNM, dosen di IKIT pada saat itu. Anaknya juga kuliah sama-sama saya. Di situ saya saling jatuh cinta. Kemudian pas selesai menikah, belum jadi guru, belum terangkat, belum ada kerjaan. Menikah, nanti lahir anak pertama baru terangkat jadi guru. Iya. Tapi yang pertama terangkat itu jadi PNS, istri dulu. Oh, istri duluan. Iya. Tahun 1998 ditempatkan di Tanah Toraja, jadi saya ikut ke sana selama 1 tahun. Setelah itu saya terangkat tahun 1999 di Maros. Nah, pada saat itulah saya mulai berdomisili di Maros. Sampai sekarang. Sampai sekarang, istri juga dipindah tugas ke Maros. Mengajar 2 tahun, dapat beasiswa untuk kuliah S1. Kan tadinya bukan S1, baru D2. Kuliah S1 tahun 1900 dan 2005 selesai. 99 ya 2005 deh. Lanjut S2 di Makassar. Alhamdulillah terangkat jadi kepala sekolah tahun 2010 sampai sekarang. Iya. Bagaimana kisahnya sehingga bisa kita kembali lagi ke masa pacaran?
atas dasar apa ibu menyukai atau kakak menyukai ibu? Kenapa bisa cinta itu tumbuh atas dasar apa? Apakah karena baik, apakah karena cantik, Eh, atau bagaimana? oh iya dek, pada saat saya kuliah itu saya memang apa ya, akrab semua orang dalam satu kelas. Tapi sahabat-sahabat saya itu semua punya pacar semua, tapi saya tidak. Kebetulan dia juga tidak. Pergi rekreasi sama-sama, sama teman-teman ini satu kelas Ya. dengan pacar-pacarnya. Hanya di situ. Tapi maklum, ceritanya itu saya agak segan tuh, karena dia kan sudah anak dosen ceritanya. Baru kita tahu tuh, saat itu saya ceritanya orang kampung, Dek. Ya. Orang kampung. Nah, pada saat jadian itu semua dosen tahu bahwa kan dipanggil Ela ya, Ela itu bilang, Ela itu pacaran sama Arifin. Semua pada heran, itu semuanya heran, karena kita tahu bahwa mertua dulu itu boleh dikata dia juga agak disengah di situ di kampus, baru agak keras dia karena mengajarnya, ya agak keras karena dosen PKN itu dulu. Jadi ya itulah kira-kira deh, itu yang membuat kemudian saya jujur nih sama orang tua, bilang saya suka anak tak. Nah pada saat itu pas hari wisuda itu keluarga turun untuk mengisuda saya, langsung dia pergi melamar sekalian. Jadi nanti beberapa bulan kemudian baru menikah, 2 bulan kayaknya setelah melamar baru menikah. Jadi menikah dulu baru terangkat jadi PNS, menetap di Maros. Setelah seiring berjalannya waktu terangkat jadi kepala sekolah. Apa kira-kira seandainya beliau Bapak almarhum masih hidup sekarang, Iya. apa kira-kira yang kakak akan ucapkan kepada beliau? Si orang tua yang betul-betul bagaimana dia mendidik kita, apa ya, saya tidak bisa ucapkan yang kata-kata. Sampai sekarang itu saya selalu ingat, setiap kali saya salat selalu saya doakan, selalu terbayang-bayang bagaimana dia mendidik pada saat itu. Dan alhamdulillah kedisiplinannya yang luar biasa, itu orang tua sangat mendidik anaknya baik sekali. Dia tidak pernah tuh dia pukul anaknya dan sebagainya. Dia hanya memberikan nasihat kepada kita, tolong belajar dengan baik-baik, berapapun yang Anda butuhkan biaya, saya akan selalu mencari. Jadi kita bisa bayangkan itu deh, kalau orang tua itu baru menanam kapas itu di kampung, kan ada pohon kapas dulu ditanam biasa, baru dia menanam kapas itu dia sudah ambilkan uang itu dia orang kalau lagi butuh anaknya. Iya. Ya sebenarnya susah untuk dibayangkan bagaimana itu. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya itu saya punya orang tua bahagia kalau ngumpul anak-anaknya semua. Dan kita itu barengan datang kalau misalnya lebaran, kita barengan datang, kita tunggu, kita ngumpul ngumpul itu di Takalar, karena kami kan jauh-jauh semua deh. Di Takalar ada 5 orang bersaudara tinggal, saya yang jauh di Maros. Jadi kadang itu kalau kakak mau ke kampung, dia menunggu di Takalar dulu, tunggu semua ngumpul di rumahnya,
baru start naik biasa sampai 12 mobil itu deh naik di kampung. Itu halaman rumah eh, karena kan banyak anak-anak tuh seperti saya 4 orang. Kakak juga yang 3 orang, 4 orang. Jadi ada juga yang satu ada kendalanya karena ada juga anaknya. Tapi kita ngumpul itu jalannya, tidak pernah pisah-pisah, ramai sekali ngumpul. Dan sesampai biasa di kampung sama orang tua duduk-duduk bahagia itu orang tua. Tidak pernah itu orang tua juga minta apa-apa di kita, tidak pernah bilang apa yang kau bawa apa. Tapi bahagianya saya lihat itu orang tua kalau pulang ada yang kasih bingkisan pakaian, ada yang kasih amplop, ada yang kasih macam-macam. Biasa ngumpul itu sandalnya tak 5 kalau lebaran, tak 5 karena kita belikan semua, belikan baju, belikan ngumpul. Jadi dari biasa. Jadi dari kecil sempat jualan es lilin, Iya. SMP Anu jagung, juga, apa segala, iya. PG, Anu juga deh, jual juga ini, manisan. ya manisan itu pada saat SMP atau SD? SD. SD jual manisan. Iya. Apakah SD. tidak ada yang mengata-ngatai gitu, kakak misalnya lewat, oh ada lagi penjual es lilin, ada lagi ini, misalnya ini, ada lagi bilang, oh dekil, oh si ini, si itu. Apakah ada yang seperti itu pada saat? Kalau soal kata-kata itu deh, boleh dikata banyak yang kadang apa di kampung itu gimana, banyak yang suara-suara tidak enak ya didengar, tapi mau apa lagi, apalagi kalau saat itu yang kuingat itu biasa, saya punya orang tua kan ibu saya kan masukku. Sempat biasa kedengar itu kalau ada lagi hamil misedeng itu tuh kata-kata itu. Iya, itu yang bikin tapi ringan tapi bikin sakit. Iya, hamil misedeng, banyaknya anaknya hamil misedeng, tapi kuasa Allah ya itu semua kita bisa dihidupi walaupun betul-betul menderita maksudku, tapi dinikmati. Biasa aja itu saya pung itu deh mangga yang jatuh dari pohonnya itulah dibikin manisan, dijual, dibungkus-bungkus baru dijual, itu dapat uang. Itu kalau mau beli buku, mau beli pulpen, itu yang dipakai. Karena apakah tidak pernah di kelas dulu berantem atau ada yang kayak gimana sama kakaknya, atau ada yang kalau untuk memandang remeh kayak gitu? Oh iya, kalau boleh jujur, kalau dianggap remeh itu sering itu makanan hari-hari saya, karena terkadang saya kan tidak pakai sepatu ke sekolah waktu SD. Karena tidak ada memang sepatu sandal. Iya, tidak bisa beli karena kan orang tua membiayai dulu, yang utamakan dulu yang kuliah, kakak yang kuliah, kakak yang di SMA. Jadi pada kadang juga itu saya punya celana merah atau celana sekolah robek tapi tetap dipakai. Makanya kalau sekarang di sekolah itu kalau melihat ke orang seperti itu di sekolah, kan saya kepala sekolah SD kan, kalau lihat anak SD seperti itu saya biasa ingat masa lalu saya, dan berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya berikan itu, kasih itu, belikan celana atau saya carikan dari rumah untuk celana baju-bajunya saya punya anak, baju-baju sekolahnya saya ambilkan sengaja baru kebawakan.
sepatu dan sebagainya saya bawakan. Apa kira-kira yang bisa disampaikan ke anak-anak milenial atau anak zaman sekarang di antara perjuangan kakak, apa kira-kira pesan yang bisa diberikan kepada kami-kami ini ataupun anak-anak milenial sekarang yang putus asa dengan keadaan hidupnya, apalagi dengan adanya COVID ini pasti banyak yang sudah putus asa sampai mau bunuh diri apa segala macam. Dari kisah-kisahnya kakak itu bisa mau memotivasi banget. Terus apa kira-kira yang kakak sarankan ke kami-kami ini kaum milenial pada saat putus asa, Kak? Oh iya. Oh iya dek, pesan saya pada saat saat keadaan seperti ini, eh, tetaplah meminta sama Allah Subhanahu wa taala bahwa segala cobaan itu, segala Allah menurunkan cobaan musibah seperti ini pasti ada hikmah di balik semua itu, dan kita bisa terima hikmah ini, musibah ini, dan insya Allah Allah punya rencana ke depan bahwa di balik semua bencana ini pasti ada hikmah yang paling bagus, yang paling baik nanti. Jangan berputus asa dan usahakan nikmati saja, bahagia saja, jangan lupa bahagia. Amin. Dan jalanilah hidupnya seperti air yang mengalir. Iya. Masya Allah, luar biasa. Iya. Betul, Santai saja. Dan ingat kita harus banyak berdoa sama Allah Ta'ala, karena semuanya Allah yang merencanakan. Amin. Allah yang menentukan semua ini, dan saya yakin bahwa di balik cobaan ini banyak hikmah yang kita dapat petik di balik corona ini. Tentunya saja saya selama ini kan saya tidak pernah maksudnya pernah tapi jarang itu sholat berjamaah bersama-sama. Jadi sekarang 1 bulan full. Alhamdulillah, banyak 1 sama bulan keluarga. full ini sampai saat ini saya salat, saya iman, anakku itu di belakang. Masya Allah. Kadang saya membaca Al-Fatihah dan sebagainya itu tidak terasa kayak mau menangis. Ya Allah, ini mungkin makna dari sebuah ini. Tinggal di rumah sama keluarga. Hikmahnya kita. Iya. Jadi jangan berputus asa. Itu saja. Buat pemirsa itu tadi saran dari salah satu tokoh di Ujastur maupun di Maros, memberikan kita saran-saran yang begitu sangat memotivasi kita, menginspirasi kita agar jangan mudah menyerah, jangan patah semangat. Sebelum lanjut kayak ini masih panjang, ini saya mau kulik dari kakak. Ke pemirsa saya perkenalkan dulu lebih jauh karena mungkin masih ada bertanya di balik sosok beliau siapa sih sebenarnya. Oke, pemirsa saya perkenalkan kembali. Beliau selain guru kepala sekolah di Maros, juga beliau kepala cabang Ujastur di Maros. Jadi pemirsa, bagi yang ingin berangkat umroh dan malas ke kantor pusat, silakan datang aja di sekitaran Maros, datangi kantor cabang, ketemu beliau. Dan di tayangan ini Bapak Ibu pasti sudah tidak meragukan lagi kapasitas beliau sebagai perwakilan atau tempat mendaftar kita ibadah umroh, dan pasti aman lah karena sudah melihat kisah beliau, perjuangan beliau, karir beliau bagaimana. Jadi itu suatu kunci bahwa mencari perwakilan yang memang amanah, aman, apalagi travelnya aman, ya hanya sama beliau. Lanjut Kak, begitu di SPG tadi kita masih panjang sejarahnya menuju bagaimana dari SPG bisa masuk ke Ujastur Kak. Ini intinya. Oh iya. Kemarin tahun 2018 SPG
Takalar angkatan tahun 1991 mengadakan reuni. Kebetulan disponsori oleh Ujastur. Kemudian pada saat itu Pak Dirut Ujastur itu alumni SPG Takalar juga, tahunnya angkatannya 91, dan ketemu dengan beliau di reuni. Tapi pada saat itu saya belum tahu bahwa beliau itu punya travel. Iya, saya belum tahu. Kemudian pada saat saya ketemu beliau, ternyata dia juga mencari-cari saya, karena sempat dia umumkan bahwa saya penasaran mau lihat Pak Arifin. Kebetulan saya hadir, ketemu, salaman. Tapi pada saat itu saya belum tahu bahwa dia punya travel yang boleh dikata luar biasa lah, besar. Iya. Pada saat itu saya undang beliau juga datang di acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh sekolah kami. Saya bilang sama beliau, saya tidak mau, saya sangat mengharapkan kita yang ceramah hadir pada saat itu di acara saya nanti. Dan alhamdulillah beliau sempatkan hadir itu. Tapi jujur pada saat itu saya belum tahu bahwa dia itu orang sibuk. Tapi alhamdulillah dia hadir. Iya, dia hadir di sekolah saya. Padahal sekolah saya kan agak jauh ke pelosok deh. Dia hadir memberikan ceramah. Nah, pada saat dia masih ceramah, ada orang rantau siswa yang hadir pada saat itu. Dia mengatakan, saya pernah ikut umrah di travelnya Bapak Ujastur kan. Ya, oh, disitulah saya tahu bahwa ada travelnya. Nah, disitulah saya mulai bergabung dengan Ujastur. Alhamdulillah, kalau boleh dikata mungkin saya yang paling muda di situ ya, karena saya kan bergabung akhir tahun 2018. Oh, masih banyak sih, masih banyak belakangnya. Masih banyak. Ya. Jadi saya belajar tentang bagaimana travel Ujastur. Alhamdulillah, saya berangkat umrah bersama Ujastur, bahagia. Alhamdulillah, Ujastur juga sekarang kalau untuk Maros cuma ada corona jadi agak ini, tapi jelas sudah ada. Kurang baru mungkin 1 bulan pulang dari umrah. Sudah ada pendaftaran 6 orang. Alhamdulillah. Tiba-tiba 2 minggu ada corona. Padahal saya sudah antar jamaah ke sudah lengkap, sudah ada paspornya, sudah ada bukti untuk tinggal berangkat. Tapi alhamdulillah mereka sabar menunggu. Mudah-mudahan alhamdulillah ini cepat berlalu. Amin. Amin. Iya, itu awalnya saya bergabung di Ujastur. Iya. Dan ternyata Ujastur itu luar Alhamdulillah kalau bergabung di Ujastur itu membawa kebahagiaan. Jadi prosesnya itu karena adanya reuni sehingga bisa ketemu dengan ownernya Ujastur, akhirnya diajak bergabung dan alhamdulillah sekarang masih di Ujastur. Apa sih sudah suka dukanya Kak selama di Ujastur? Kalau dukanya sih boleh dikata tidak ada. Iya, tidak ada, serius tidak ada sampai saat ini. Tidak alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Iya. Kalau suka gembiranya banyak. Karena kita di Ujastur itu boleh dikata kita selalu saling merindukan. Kapan selalu kita merindukan persaudaraan yang kuat, betul-betul bercandanya, ada sama-sama dimakan. Betul.
Enak lah, enak, betul dek. Jujur sangat Tidak ada bahagia. sekatnya antara bos, Eh, antara kepala cabang, perwakilan staf, iya, sama semua. eh, Ibu komisaris juga luar biasa baiknya. Sampai sekarang saya selalu berpikir apa yang bisa saya sumbangkan untuk Jastur ini. Belum ada kurasa apa-apa aku untuk Jastur karena Pak Dirutnya, Ibu Komisarisnya, semua perwakilannya, semua teman-teman di Ujas luar biasa kalau saya boleh katakan nyata. Memang betul-betul persaudaraan yang kompak. Itulah barangkali deh yang saya rasakan saat ini di Ujas. Sampai detik ini tidak ada duka yang saya dapat. Belum ada bilang ada tersakiti atau ada apa, tidak ada. Ini demi Allah ini, tidak ada sedikit pun. Alhamdulillah. Iya. Apa kira-kira kita kembali lagi di kisah inspiratifnya kakak? Apa kira-kira selama mulai dari SD hingga berada di Jastur, apa yang mau disampaikan sekali lagi kepada pemirsa yang menyaksikan sekarang ini? Maksudnya apa? Apa ulangi dulu. Maksudnya dari masa kisah inspiratif kakak dari masa SD hingga sekarang berada di Ujastur ataupun menjabat sebagai kepala cabang Ujastur, menjabat sebagai kepala sekolah juga. Apalagi yang pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang menonton sekarang ini agar mereka juga bisa kuat dan tegar seperti kakak. Sebelum ya, kita mengakhiri sesi kali makasih ini. dek. Pesan-pesan saya kepada pemirsa bahwa apapun kehidupan sekarang yang kita jalani, kita harus nikmati betul-betul. Kita harus menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Dan kita tidak tahu bahwa rezeki itu Allah yang semua tentukan. Contohnya saja dari SD, SMP, SPG, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan punya rumah, saya akan punya mobil, saya akan punya jabatan. Tapi kita serahkan saja kepada punya keluarga yang boleh dikata anak-anak kami yang luar biasa kalau saya lihat. Ya, alhamdulillah. Satu kebahagiaan buat saya itu anak-anak saya. Yakin saja bahwa Allah itu melihat hambanya yang mau berusaha, bekerja, dan berusahalah untuk selalu bahagia di setiap momen. Itu saja, di setiap kesempatan selalu bahagia dan selalu berpikiran positif. Amin. Iya, saya kira itu saja deh. Alhamdulillah, selama hampir sejam kita podcast atau ngobrol-ngobrol dengan salah satu kepala cabang Ujastur yang berada di Maros. Beliau merupakan juga salah satunya kepala cabang yang di seluruh perwakilan itu merupakan salah satu yang paling dicari dan yang paling dirindukan. Karena apa? Karena kenyamanannya beliau ke perwakilan-perwakilan, kelembutannya, dan satu yang paling saya tidak bisa lupa, di balik semua jabatannya beliau ini, beliau masih sempat menyapu, masih sempat beres-beres, bersih-bersih, padahal kalau dipikir orang lain mana mau, masih sempat. Misalnya berada di kantor cabang, datang bertamu di kantor pusat, dia lihat kotor, dia masih sempat membersihkan. Padahal kalau dipikir, dia sudah kepala sekolah, kepala cabang Ujastur lagi, masih mau kayak gitu. Itu yang paling berkesan dari staf, khususnya juga saya, apalagi dari perwakilan. Terus yang kedua lagi, beliau itu orangnya diapai pun itu ndak pernah mau baper, marah. Itu juga merupakan contoh buat pemirsa juga, boleh diambil positifnya ini, bahwa beliau itu sosoknya seperti itu. Kalau sudah kenal bersama beliau, pasti selalu merindukan. Saya saja
Amin. bikin sesi-sesi, pasti selalu ingatnya ke beliau. Ada apa-apa pasti saya ingatnya, cuma karena jarak segala macam juga akhirnya itu membatasi kita untuk bersosial. Tapi dalam hal komunikasi masih tetap lancar karena kami punya grup-grup, walaupun saya jarang komen tapi saya sering lihat komen-komennya juga. Betul-betul bahwa beliau sangat merajuk menjalin silaturahmi, tanpa ketemu pun masih bisa dilakukan. Oke Kak, terima kasih atas motivasinya, Makasih, Dek. atas inspirasinya video kali ini. Saya Iya. tunggu videonya ini, saya perbaiki dulu baru saya kirimkan ke Kak dan saya share kemana-mana. Minta izin Kak, Iya, videonya ini apakah disingkang untuk saya menyebarkan ini, saya edit. bisa deh. Iya, iya. Mohon maaf Alhamdulillah. mungkin juga minta maaf kata-katanya tidak tersusun rapi bagaimana karena Sudah bagus sekali Iya. Kak, bagus sekali kalimatnya. itu Saya mungkin karena tunggu terbawa ini suasana. Oke, Iya, kita Dek, iya, iya. akhiri sampai Sukses, sini. nah. Iya, Kakak Sukses juga selalu, saya Dek. Iya, sehat-sehat Dek. di sana. Salam sama Alhamdulillah. keluarga. Semoga wabah ini cepat berakhir dan kita cepat kumpul. Amin, Dan amin, ya Allah, amin. saya mau undur diri sampai di sini. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak atas Kasih, Dek, waktunya iya. saya ganggu Ki. Terima kasih sekali lagi. Saya undur pamit Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.